Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Egy nggak kunjung tiba di Singapura dan dipastikan absen melawan Vietnam. Sementara ada Sergio Ramos yang siap mati-matian melawan Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona bersiap mendatangkan banyak pemain termasuk 3 pemain Chelsea sekaligus. Nah, masih di Barcelona ada juga sang pelatih Xavi Hernandez yang optimis bakal bangkit. Gelandang muda Barcelona Pedri membuat sebuah pengakuan mengejutkan. Pedri bilang kalau dirinya pernah ditolak oleh Real Madrid pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu Pedri yang masih berusia 15 tahun mencoba peruntungan dengan mengikuti trial di Real Madrid. Akan tetapi El Real nggak tertarik untuk merekrutnya. Pedri yang pernah ditolak Real Madrid justru tampil impresif di Barcelona. Gelandang asal Spanyol ini bahkan baru menyabet gelar Golden Boy. Di bursa transfer musim panas mendatang, Barcelona berencana mendatangkan 6 pemain sekaligus. Dari ke-6 pemain tersebut, 3 diantaranya berasal dari Chelsea. Mulai dari Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, sampai Andreas Christensen. Sementara 3 pemain sisanya berasal dari 3 klub berbeda mulai dari Inggris, Belanda, sampai Spanyol. Mereka adalah Anthony Martial sampai Adnan Januzaj. Akan tetapi untuk bisa mendatangkan semua pemain tersebut, Barcelona harus menjual sejumlah pemainnya terlebih dulu. Pada laga kontra Osasuna kemarin, Barcelona kembali gagal meraih kemenangan. Skuad Blaugrana cuma bisa pulang dengan 1 poin setelah ditahan imbang dengan skor 2-2. Seusai pertandingan, pelatih Barcelona Xavi Hernandez memberikan komentarnya. Pelatih asal Spanyol ini mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Tetapi walaupun begitu, Xavi masih optimis kalau Barcelona bisa segera bangkit. Mantan pelatih Al Sadd ini juga punya ambisi ingin membawa Barcelona finish di posisi 4 besar. Bomber Chelsea Romelu Lukaku disebut pernah hampir bergabung ke Juventus. Hal ini terjadi saat Lukaku ingin hengkang dari MU pada musim 2019-2020 yang lalu. Agen Lukaku Federico Pastorello bilang kalau saat ini Lukaku sudah berbincang dengan pelatih Bianconeri yakni Maurizio Sarri. Akan tetapi kabarnya Lukaku gagal merapat ke kota Turin. Sebaliknya Lukaku justru merapat ke klub rival Juventus yakni Inter Milan. Tottenham Hotspur berpeluang untuk mendatangkan bek tengah Inter Milan yakni Steven De Vrij. Nah, di klub Inggris lainnya ada juga Manchester United yang sedang diterpa badai COVID-19 setelah menang atas Norwich City. Tottenham Hotspur dikabarkan berpeluang untuk menggait bek tengah Inter Milan Steven De Vrij. Kabarnya Direktur The Lily White Fabio Paratici mengagumi gaya permainan De Vrij. Selain Paratici, sang pelatih Antonio Conte juga tertarik untuk merekrut De Vrij. Apalagi Conte pernah menangani De Vrij saat masih menukangi Inter Milan. Di musim ini De Vrij tampil reguler di lini pertahanan Nerazzurri. Tercatat De Vrij telah memainkan 16 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol. Kemenangan Manchester United atas Norwich City harus dibayar mahal. Kabarnya ada beberapa pemain dan staf setan merah yang divonis terjangkit virus COVID-19. BBC mengklaim kalau serangan virus mematikan itu terjadi sehari setelah kemenangan atas Norwich. Para pemain yang terpapar dikabarkan bakal menjalani karantina ketat. Nantinya para pemain serta staf pelatih bakal menjalani latihan virtual. Kabar ini pun membuat laga Brentford kontra Manchester United berkemungkinan besar bakal ditunda. Next, Manchester City menurunkan harga jual Ferran Torres untuk Barcelona. Nah, ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada juga Mauro Icardi yang berpeluang hengkang dari PSG dan bergabung dengan Juventus. Barcelona mendapat angin segar dalam perburuan winger Manchester City Ferran Torres. Kabarnya The Citizens bakal menurunkan harga jual Torres kepada Blaugrana. Belum diketahui pasti berapa kisaran harga yang diturunkan. Sementara itu peluang Barcelona untuk menggait Torres juga terbuka cukup lebar.
Pasalnya winger asal Spanyol ini tertarik untuk bergabung dengan Barcelona. Untuk bisa menggait Torres, Blaugrana telah menyiapkan dana sebesar 38 juta pound sterling. Wakil Presiden Juventus Pavel Nedved melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Nedved nggak membantah kalau Bianconeri kehilangan sosok Cristiano Ronaldo di lini serang. Sebelumnya Ronaldo memutuskan untuk pindah ke klub lamanya yakni MU. Bersama Setan Merah, keganasan Ronaldo sama sekali nggak berkurang. Di musim ini Ronaldo sudah menorehkan 13 gol dari 18 pertandingan di berbagai ajang. Tetapi walaupun begitu, Nedved masih percaya kalau striker si nyonya tua bakal tampil ganas. Istri sekaligus agen Mauro Icardi, Wanda Nara, dikabarkan bakal menggelar pertemuan dengan Presiden Juventus Andrea Agnelli di pekan ini. Keduanya bakal membahas terkait transfer kepindahan Icardi. Sebelumnya Icardi memang dirumorkan hengkang dari PSG karena jarang mendapatkan menit bermain. Selain itu, Icardi juga sudah lama menjadi incaran Juventus. Kedatangan Icardi dinilai bisa meningkatkan lini serang Bianconeri yang saat ini sedang tumpul. Pelatih PSG Mauricio Pochettino sedang dihadapkan dengan situasi rumit. Pasalnya pelatih asal Argentina ini mendapat kritikan dari sejumlah anak asuhnya termasuk Lionel Messi. Messi menganggap Pochettino nggak bisa memimpin ruang ganti Les Parisiens. Selain Messi, kritikan kepada Pochettino juga dilontarkan oleh Achraf Hakimi. Hakimi merasa nggak puas dengan formasi yang digunakan Pochettino. Menurut Hakimi, Pochettino nggak bisa membuat PSG tampil solid di lini pertahanan. Persib Bandung resmi mendatangkan David da Silva dari Terengganu FC. Sementara Manchester United tertarik untuk mendatangkan Sergio Des untuk menggantikan Aaron Wan-Bissaka. Persib Bandung resmi mendatangkan mantan striker Terengganu FC David da Silva. Kedatangan David da Silva diplot sebagai pengganti Geoffrey Castillion yang sebelumnya memutuskan untuk hengkang. David da Silva bukanlah sosok asing di persepak bolaan Indonesia. Pasalnya pemain asal Brazil ini pernah memperkuat klub besar tanah air yakni Persebaya Surabaya. Di musim ini Da Silva tampil apik di lini penyerangan Terengganu. Dari 15 pertandingan Liga Super Malaysia, Da Silva mampu mencetak 7 gol serta 1 assist. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek sayap Barcelona Sergio Des. Kabarnya Des bakal direkrut di bulan Januari mendatang. Setan Merah sendiri memang sedang mencari pemain di sektor bek sayap. Pasalnya Aaron Wan-Bissaka yang sebelumnya dipercaya mengalami performa yang pasang surut. Untuk bisa menggait Des ke Old Trafford, Setan Merah harus bersaing dengan 3 klub lainnya yakni Bayern Munchen, Liverpool, dan Manchester City. Berita selanjutnya, Presiden Barcelona Joan Laporta menjadi sasaran amarah dan cacian dari para pendukung. Nah, di Liga Champions ada juga Real Madrid yang memprotes hasil pengundian babak 16 besar. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan tengah bersih tegang dengan para fans Blaugrana. Kamera menangkap momen di mana sejumlah fans terlihat kesal dan mencaci Laporta. Akan tetapi Laporta menanggapinya dengan santai. Laporta bahkan masih sempat meladeni fans dengan berselfie. Video keributan itu pun langsung viral di sosial media. Banyak juga yang menilai kalau keributan itu terjadi karena mereka nggak puas dengan performa Barcelona. UEFA telah menggelar hasil undian babak 16 besar Liga Champions. Dalam pengundiannya tersedia 3 laga big match yang mempertemukan antar tim raksasa. 3 laga tersebut adalah Real Madrid versus PSG, Inter Milan versus Liverpool, serta Atletico Madrid versus Manchester United. Sementara itu terdapat laga lainnya juga mulai dari Chelsea versus Lille, RB Salzburg versus Bayern Munchen, Benfica versus Ajax, Villarreal versus Juventus, serta Sporting versus Manchester City. Babak 16 besar sendiri bakal dilanjutkan di bulan Februari mendatang.
Real Madrid memprotes keras hasil pengundian ulang babak 16 besar Liga Champions. Mereka menyebut kalau pengundian ulang babak 16 besar merupakan sebuah skandal. Padahal dalam pengundian sebelumnya El Real akan berhadapan melawan Benfica. Akan tetapi setelah dilakukan pengundian ulang membuat Real Madrid akan menghadapi PSG. Gak cuma undian babak 16 besar Liga Champions, UEFA juga melakukan undian playoff Europa League. Dari hasil pengundiannya, Barcelona akan berhadapan melawan Napoli. Berikutnya ada Borussia Dortmund lawan Rangers, Porto lawan Lazio, Atalanta lawan Olympiakos, RB Leipzig lawan Real Sociedad, Sheriff Tiraspol melawan Braga, dan Zenit Petersburg melawan Real Betis. Sebagai informasi, format Europa League sendiri sudah berubah di mana runner-up babak grup Liga Eropa akan berhadapan melawan peringkat 3 babak grup Liga Champions. Nah, kita jauh ke Inggris, ada Roman Abramovich yang tertarik memulangkan Eden Hazard ke Chelsea. Chelsea dikabarkan tertarik untuk memulangkan Eden Hazard. Kepulangan Hazard ini diinginkan langsung oleh sang presiden The Blues Roman Abramovich. Peluang Chelsea untuk memulangkan Hazard juga terbuka cukup lebar. Sebelumnya Real Madrid memang ingin melego Hazard di bursa transfer mendatang. Sejak didatangkan dari Chelsea, Hazard sendiri belum memberikan kontribusi yang besar. Selama berseragam El Real, Hazard baru menyumbangkan 5 gol dari 55 pertandingan di berbagai ajang. Joan Laporta mengadakan pertemuan dengan agen pemain top Mino Raiola. Sementara AC Milan siap menampung Divock Origi yang berpeluang cabut dari Liverpool. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee yang bisa kamu pakai. Nah, buat kamu yang mau bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan mengadakan pertemuan dengan Mino Raiola. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Dalam unggahan akun Twitternya, Fabrizio mengatakan kalau keduanya bakal mengadakan pertemuan di hari ini di sebuah hotel terkenal di kota Torino, Italia. Raiola sendiri merupakan seorang agen yang menangani pemain-pemain jempolan mulai dari Erling Haaland sampai Paul Pogba. Striker Liverpool Divock Origi sering disebut bakal cabut dari Anfield. Pasalnya striker asal Belgia ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad asuhan Jurgen Klopp. Oleh sebab itu AC Milan dikabarkan siap menampung Origi. Kabarnya Rossoneri bakal mendatangkan Origi di bursa transfer bulan Januari mendatang. Akan tetapi untuk bisa menggait Origi ke San Siro, Rossoneri harus bersaing dengan Atalanta yang juga berminat mendatangkannya. Bomber timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dipastikan absen di laga ketiga Piala AFF kontra Vietnam. Pasalnya sampai saat ini Egy nggak kunjung tiba di Singapura. Sebelumnya PSSI sudah meminta FK Senika untuk melepas Egy pada tanggal 12 Desember kemarin. Akan tetapi FK Senika menolak dan baru akan melepasnya pada tanggal 18 mendatang. Hal ini pun menjadi kerugian besar mengingat Egy merupakan tumpuan di lini penyerangan skuad Garuda. Sementara itu laga Indonesia kontra Vietnam akan dilangsungkan esok hari. Pada babak 16 besar Liga Champions tersedia laga big match yang mempertemukan Real Madrid dan PSG. Laga tersebut menjadi spesial karena banyak pemain yang akan bereuni dengan mantan klubnya. Salah satunya adalah mantan bek Real Madrid yakni Sergio Ramos. Ramos yang kini memperkuat PSG menyatakan siap tempur melawan mantan klubnya tersebut. Dalam sesi konferensi persnya, Ramos bahkan siap membela PSG secara mati-matian. Everton sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Ole disebut bakal menjadi pelatih sementara Everton menggantikan Rafael Benitez. Seperti diketahui, Benitez sendiri gagal membawa Everton bersaing di papan atas klasemen. Pada laga terbarunya saja, skuad The Toffees harus takluk dari Crystal Palace dengan skor 3-1.
Hal ini membuat The Toffees berada di peringkat 14 klasemen dengan baru mengkoleksi 18 poin. Guys, kita masuk ke sesi bacain komen. Ini dari Nugraha. Pemain idola Kariska di Bayern Munchen siapa, Kak? Tidak lain dan tidak bukan adalah Robert Lewandowski, guys. Catat itu ya. Next dari Rian Hidayat. Salam Kariska dari anak pesiar di luar negeri, sering nonton berita bola di YouTube. Hey. Semangat ya buat Abang Rian Hidayat cari cuannya. Dan jangan lupa juga nyalain terus lonceng notifikasinya supaya jadi orang pertama yang nonton. Dan buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.